Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Alhamdulillah, jamaah sahabat Jadzbah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur tak terasa rupanya kita sudah menjalani puasa dan sebentar lagi kita akan bertemu dengan hari Id, hari raya Idul Fitri. Dinamakan Idul Fitri karena besok kita akan iftar, berbuka, menunjukkan bahwa kita sudah tidak puasa lagi. Ini adalah hari yang membahagiakan bagi kaum muslimin, tapi bagi para sahabat radhiyallahu anhum, mereka sangat bersedih karena harus segera berpisah dengan bulan Ramadan. Para sahabat adalah orang yang 6 bulan sebelum Ramadan sudah mempersiapkan diri berdoa supaya ketemu di bulan Ramadan. Setelah selesai Ramadan, mereka berdoa 6 bulan berikutnya dengan penuh was-was, harap, cemas, menangis. Mereka berdoa supaya amal-amal mereka di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan pada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, di akhir masanya 20 hari terakhir bulan Ramadan. Di masa itu beliau murojaah Al-Quran bersama malaikat Jibril, mendapatkan ilmu-ilmu yang baru yang diajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat malaikat Jibril. Yang ketiga, Al-Fakir mengingatkan diri sendiri dan jamaah sahabat Jadzbah semua untuk terus meningkatkan ketakwaan, karena indikator keberhasilan kita melewati madrasah Ramadan yang Allah berikan ini adalah ketakwaan kita yang semakin meningkat. Sahabat Jadzbah, ada yang menarik ketika kita mengkaji ayat-ayat tentang Ramadan tuh. Faman khafa min musin janafan, kemudian ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ayyaman ma'dudat syahrul ramadan uhilla lakum lailatas siyam. Di antara ayat-ayat puasa ini ada satu ayat yang tidak tentang puasa, yaitu tentang doa. Ya. Ayat 185 syahrul ramadan alladzi unzila fil Qur'an yang kita bahas pada kesempatan sebelumnya. Nah, ayat berikutnya adalah wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini adalah ayat tentang doa. Ayat ini turun karena ada sebuah pertanyaan gitu. Ada seorang badui yang bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aba'idun rabbuka fanunadihi am qaribun fanunajihi?" Tuhanmu itu jauh sehingga kita harus teriak, atau dekat sehingga kita cukup berbisik saja dia dengar? Maka Allah langsung menjawab pertanyaan hamba ini, wa idza sa'alaka, kalau bertanya kepadamu Muhammad ibadi hambaku anni, tentangku, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Allah menjawab tanpa perantara Rasulullah, saking dekatnya Allah dengan kita. Allah tidak mengatakan faqul inni qarib, tapi fa inni qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku selalu menjawab doa hambaku asalkan dia mau berdoa. Dalam ayat lain, ud'uni astajib lakum, berdoalah aku pasti kabulkan. Sedangkan Allah la yukhliful mi'ad, tidak akan menyelisihi janjinya. Kenapa ada ayat doa di tengah-tengah ayat puasa atau di tengah ayat-ayat tentang bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan adalah bulannya doa. Bulan Ramadan adalah bulan untuk memaksimalkan doa. Hadirin sahabat Jadzbah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujibu, aku menjawab. Allah menggunakan pilihan fi'lul mudhari', yaitu kata kerja yang present continuous, sekarang dikerjakan dan akan terus-menerus dikerjakan. Jadi kalau kita mau tahu apa pekerjaan Allah setiap harinya, pekerjaan Allah setiap harinya mengabulkan doa hamba. Hamba yang mana? Di situ disebutkan ad-da'i dalam bentuk mufrad, tunggal, satu orang yang berdoa. Allah setiap hari menjawab doa satu orang yang berdoa. Apakah begitu cara memaknainya? Allah memiliki triliunan hamba,
Akan tetapi kenapa kok disebut di situ dalam bentuk tunggal? Karena walaupun hamba Allah sangat banyak, Allah bisa mengenali mereka satu persatu, mengetahui keinginannya masing-masing, hajat dan kebutuhannya masing-masing. Bahkan Allah lebih mengetahui ketimbang hamba tersebut terhadap dirinya sendiri. Mungkin kalau kita seorang bos punya 100 karyawan, kita nggak tahu keinginan karyawan kita masing-masing, kebutuhannya masing-masing. Tapi Allah luar biasa, memberikan semua yang diminta hambanya, asalkan hambanya mau doa. Jadi doa itu akan dikabulkan asalkan kita mau doa. Sayyidina Umar mengatakan, saya tidak khawatir doa saya dikabulkan atau enggak. Yang saya khawatir, saya tidak berdoa atau saya berhenti berdoa. Karena doa ini rizki. Doa ini rizki. Banyak sekarang fenomena anak muda yang begitu assalamualaikum warahmatullahi langsung pegang HP, bukan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kekuasaan Allah sangat luar biasa. Allah katakan di dalam hadis arba'in, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi sa'itin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin minhum mas'alatah ma naqasa dzalika mimma 'indi illa kama yanqusul mihyat idza udkhilal bahr. Jadi seandainya semua hamba makhlukku dari golongan jin dan manusia, dari zaman awal penciptaan Nabi Adam sampai hari kiamat, semuanya jadi satu, meminta kepada Allah apapun yang mereka mau. Satu orang minta 100 gunung emas dan lain sebagainya, lalu setiap mereka diberikan masing-masing sesuai dengan permintaannya. Kata Allah, tidak mengurangi sedikit pun kekuasaanku, kecuali hanya seperti jarum dicemplungkan ke laut, diangkat, yang netes di jarum itulah harta kekuasaan dan kekayaan yang Allah bagi-bagikan kepada hamba-hambanya. Itu luar biasa. Nah, kemudian banyak di antara kita yang salah paham gitu tentang doa. Ada yang, Ustadz, saya tuh sudah berdoa loh lama loh, setahun 2 tahun kok belum dikabulkan sama Allah ya. Ada yang mungkin bertanya seperti itu. Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa meminta diutus orang Rasul untuk membimbing umat manusia. Dari sejak beliau berdoa sampai dikabulkan waktunya 4000 tahun. Beliau adalah Khalilullah, orang yang paling dekat dengan Allah, seorang Nabi ulul azmi yang paling disayang dikasihi, bapaknya para Nabi. Subhanallah, meminta sama Allah baru dikabulkan setelah 4000 tahun. Apatah kita? Apatah kita? Siapalah kita? Orang-orang yang mungkin masih sering maksiat, jauh dari Allah, sholatnya tidak khusyuk, mikir yang lain-lain, selesai sholat bukannya doa, kita mikirkan yang lain. Subhanallah, doa itu pasti dikabulkan, bisa sekarang, besok, lusa, tak bulan depan, tahun depan, atau disimpan sampai menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat. Kadang-kadang dikabulkan dalam bentuk yang kita inginkan, kadang-kadang dalam bentuk yang lain, yang mana bentuk yang lain yang Allah kehendaki ini tentu jauh lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Seperti kisah ibunda Nabi Musa yang ingin anaknya selamat, tapi Allah perintahkan untuk nyemplungkan ke sungai. Ternyata hanya ada satu mak di dunia yang ketika menyusui anaknya digaji sama negara dan mendapatkan fasilitas sedemikian rupa, dan hanya satu tempat yang paling aman dari kejaran semua tentara Fir'aun, yaitu dalam istana itu sendiri. Kalau kita meminta dikabulkan, alhamdulillah. Meminta tidak dikabulkan, alhamdulillahnya berkali-kali lipat, karena skenario Allah selalunya jauh lebih indah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita kurang punya etika dalam berdoa. Allah sudah sebutkan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya asmaul husna, mintalah dengan nama asmaul husnaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in dalam bahasa Arab adalah meminta pertolongan yang spesifik, meminta pertolongan setelah orang itu berusaha terlebih dahulu. Misalkan ada seorang yang ban mobilnya bocor, lalu ada orang yang datang ngasih aqua sama dia. Apa faedahnya minuman itu buat dia? Yang dibutuhkan adalah tambal ban, atau ya orang yang bisa membantu menggantikan ban. Itu maksudnya pertolongan yang spesifik. Jadi nasta'in itu kita meminta pertolongan yang spesifik. Orang Arab menggunakan istilah nasta'in bagi mereka yang sudah melakukan usaha terlebih dahulu, baru setelah buntu minta tolong, gitu ya. Jadi mungkin dongkraknya sudah dikeluarkan, bannya sudah dikeluarkan, dia sudah berupaya tapi buntu, tidak bisa, tidak kuat, maka baru minta tolong sama orang lain, bantu dong saya ini, betulkan ban saya. Ada orang bannya bocor, kemudian manggil, Yas, sini Yas, ini bannya bocor, tolong
ente buka pintu mobilnya, yang belakang itu ente keluarkan dongkraknya, ente keluarkan bannya, ente yang dandani anak-anak di situ nongkrong minum boba dulu. Ini orang kurang ajar, bukan orang minta tolong. Loh, mungkin kita mentertawakan kasus ini, tapi sejatinya mungkin sebagian di antara kita ada yang meminta kepada Allah dengan cara yang seperti itu. Kita cuma minta saja, tapi kita tidak mengikhtiarkan apapun. Mohon maaf, Allah ini bukan driver Gojek atau Maxim dan lain sebagainya, bebas kita cancel, bebas kita suruh, bebas kita nilai, kita memandang dengan cara pandang kita. Ini keliru sekali. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi, maha aku. Kita ini hamba yang hina dina. Kenapa kita minta sama Allah Subhanahu wa taala kesannya kayak kita yang ngatur-ngatur? Kita yang ngatur Allah Subhanahu wa taala, kenapa belum dikabulkan? Loh, yang paling tahu waktu pengabulan yang tepat dengan cara yang tepat itu Allah, bukan kita. Hadirin, sahabat Jadbah yang dirahmati Allah, mari maksimalkan bulan Ramadan untuk berdoa. Saya akan ajarkan satu doa yang menjadi favorit saya di dalam Al-Quran, yaitu doa Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Supaya kita lebih mengapresiasi doa ini, kita ceritakan latar belakang doa tersebut sampai diucapkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Nabiullah Musa atau Prince Musa suatu sore berjalan di pinggir sungai Nil, mendapati ada dua orang berkelahi, satu dari Bani Israel, satu dari orang Kipti. Nabi Musa membela Bani Israel, memukul orang Kipti, sekali pukul langsung mati. Informasi ini sampai kepada Fir'aun, maka terbongkarlah identitas Musa yang ternyata selama ini dia adalah anak Bani Israel. Maka Fir'aun mengatakan, tangkap Musa hidup atau mati, kalau perlu tembak di tempat. Maka status Nabi Musa waktu itu berubah menjadi seorang DPO. Dia melarikan diri dari Mesir ke negeri Madian, tempat di mana Nabiullah Syuaib alaihissalam tinggal. Beliau berlari selama berhari-hari, bibirnya pecah-pecah karena nggak dapat makanan dan minuman sampai kering, makan daun-daunan. Dikatakan sama ulama tafsir sampai perutnya itu nempel sama punggungnya, saking laparnya beliau, kakinya pecah-pecah nggak karuan bentuknya sudah. Sampai di negeri Madian ada dua orang wanita yang sedang menarik-narik kambingnya haus melihat air. Tapi kan di situ kerumunan penggembala yang semuanya laki-laki, sedangkan perempuan adabnya tidak mungkin berdesak-desakan dengan laki-laki. Maka kedua perempuan ini menunggu sampai para penggembala lain bubar. Nabi Musa bertanya, apa masalah kalian? Kami tidak bisa memberi minum hewan kami sampai para penggembala itu bubar, sedangkan orang tua kami sudah tua dan orang tua kami tokoh masyarakat, jadi kamu juga jangan macam-macam. Nabiullah Musa alaihissalam memberikan minum untuk ternak mereka. Nabi Musa yang kuat itu mendesak para penggembala yang lain sampai beliau bisa sampai di bibir sumur, memberi minum, kemudian setelah itu menyerahkan kembali gembalaan itu kepada dua orang wanita tersebut. Setelah itu Nabi Musa mencari sebuah naungan. Dalam keadaan itulah beliau berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Orang jauh, orang asing, DPO, tidak kenal siapapun di situ, dalam keadaan lelah, takut, lapar. Subhanallah, bukannya memikirkan diri sendiri, akhlaknya para nabi, memikirkan orang lain, tanpa ngasih nomor telepon, nanti kalau ada apa-apa hubungi saya, mengharapkan imbalan. Tidak, selesai nolong diserahkan tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Lalu beliau mencari sebuah naungan, berdoa, ya Allah, atas semua kebaikan yang kau berikan padaku, aku membutuhkan. Subhanallah, ini adalah adab Nabiullah Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau tahu yang memberikan rizki adalah Allah. Tidak lama setelah itu, salah satu dari dua wanita itu datang mengatakan, ayah memanggil kamu untuk memberikan imbalan atas kebaikanmu kepada kami. Tak lama ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Syuaib, beliau menceritakan kisah pelariannya. Maka Nabi Syuaib mengatakan, la takhaf najauta minal qaumidh dhalimin. Kamu jangan takut, kami akan menyelamatkan kamu dari orang zalim. Lalu Nabi Musa dinikahkan dengan salah satu dari kedua anaknya. Kemudian maharnya adalah bekerja dengan beliau. Subhanallah, Nabi Musa tidak request dalam doanya, ya Allah, aku kan dulu zaman sama Fir'aun makannya pizza, jadi tolong saya ini kan lapar, ya Allah, kasih makan pizza sama spaghetti sama burger, ya Allah. Enggak, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Atas semua kebaikan apapun bentuknya, ya Allah, yang kau turunkan padaku, aku sangat membutuhkan. Rupanya Allah berikan jawaban dari doa Nabi Musa,
adalah semua kebutuhan yang diperlukan oleh seorang DPO. Bukan makanan yang Allah sebutkan, bukan istri dulu, bukan pekerjaan dulu, tapi perlindungan, suaka dari Nabiullah Syuaib alaihissalam. Baru setelah itu dikasih istri, pekerjaan, rumah, makan, tempat tinggal, semuanya komplit. Subhanallah. Dengan doa singkat, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Jadi ketika saya buntu terlalu banyak masalah dan saya kesulitan untuk menguraikannya satu-satu kepada Allah, ya Allah, masalahku terlalu banyak sudah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Lalu Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita semua. Insya Allah seperti itulah. Tentu kita harus doa dengan sepenuh keyakinan sebagaimana Nabiullah Musa alaihissalam. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari setiap potongan ayat, karena Imam Abu Thayyib Al-Makki mengatakan satu ayat kau tadaburi kau bisa dapat 60.000 hikmah. Tapi karena terbatasnya al-fakir, ilmu dan waktu, maka hanya sampai di sini yang dapat al-fakir sampaikan. Semoga di hari yang fitri ini kita betul-betul memaksimalkan penutupan akhir bulan Ramadan dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'mal bil khawatim. Kita tutup Ramadan kita dengan doa-doa terbaik kita kepada Allah. Kita langitkan dengan penuh keyakinan agar Allah mengabulkan untuk kita semuanya. Demikian yang kami sampaikan. Berkah selalu sahabat Jazbah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.